Tenaga medis menjadi garda terdepan untuk menangani wabah corona di Indonesia. Mereka harus dipersenjatai agar mereka tidak menjadi sumber penularan baru dan menjadi korban penularan. Ini yang menjadi concern dari pemerintah terkait memberikan fasilitas dan juga jaminan keselamatan bagi tenaga medis. Kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis. Bahwa sekarang ini 180 negara kurang lebih semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer, semuanya, semua negara. Dan kita alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin kita telah siap lagi 105.000 APD. 105.000 APD alat pelindung diri kepada yang diberikan tenaga medis. Cukupkah untuk mengcover itu, Pak Abed? Kurang ya. Dan itu harus kita tambah terus. Karena APD ini kan bukan bisa dipakai seterusnya. Ya, karena dia harus diganti juga. Ada yang modelnya single use, ada yang multi use juga. Jadi ini memang akan terus diupayakan oleh pemerintah. Dan komitmen dari Presiden untuk memastikan itu ada di dalam rapat kabinet terbatas juga menyampaikan soal pentingnya pengadaan alat itu. Hari ini saya dengan beberapa asosiasi, termasuk juga asosiasi perguruan tinggi, yang bicara tentang bagaimana menggerakkan relawan kesehatan, baik mereka yang di kedokteran dan maupun di sekolah perawat, itu juga isu soal tersedianya APD menjadi satu topik yang kami bicarakan. Dan Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya juga akan melengkapi itu untuk para relawan yang akan terlibat. Gitu. 105.000 saat ini. Kalau tadi rapid test 1 juta diperkirakan untuk pekan ini. APD akan bertambah sampai kapan? Akan terus kita datangkan ya, karena seperti disampaikan oleh Pak Presiden, isu kita pertama ini bukan soal uang, karena dukungan dari banyak pihak itu luar biasa. Tetapi akses ke barangnya juga memang jadi tantangan hari ini. Karena memang ada banyak negara-negara lain yang punya kebutuhan. Indonesia pada beberapa waktu lalu sempat mengekspor masker untuk ke Tiongkok. Tapi kenapa saat ini kita justru kerepotan untuk bisa menghadirkan atau mengadakan masker? Karena kebutuhannya juga jauh lebih besar sekarang kan. Gitu. Jadi itu masuk akal saja. Artinya Kementerian Perdagangan juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan ekspor terkait dengan masker, untuk sanitizer dan kemudian juga bahan baku yang dibutuhkan untuk itu. Bagaimana kita bisa memenuhi, mengoptimalkan juga unit-unit alat pelindungan diri dan juga senjata untuk tenaga medis? Baik, kalau kita dalam konteks kebijakan dan upaya pemerintah, saya pikir patut kita apresiasi. Tapi ini juga mungkin saya akan minta kesediaan teman-teman DPR juga untuk memantau dan melihat di lapangan betapa rumah sakit tidak hanya rumah sakit swasta, pemerintah pun kesulitan saat ini mendapatkan APD. Karena layanan itu nggak bisa menunggu, Mbak Cindy. Layanan itu jalan terus, tiap saat kita memberikan pelayanan dengan kehati-hatian, saat itu pula APD diperlukan. Makanya banyak juga rumah sakit yang sekarang ini begitu, tanda kutip ya, kreatifnya gitu. Jas hujan pun sedemikian rupa disulapnya menjadi APD, bahkan yang kaca-kaca helm tuh dicopot untuk sekedar ditempelin pakai isolatif dan seterusnya. Ini itu kan miris ya? Iya, kalau kita sebut seperti Bang Arya bilang, unstandardized sebenarnya. Tetapi apa boleh buat? Tidak ada tombak, bambu runcing pun jadi dalam suasana peperangan. Tapi bukan itu membahayakan mereka juga? Iya, tetapi daripada kita tidak melayani masyarakat, tidak ada alat pelindung sama sekali, ini adalah pilihan terbaik saat ini. Tapi kita patut betul-betul memperhatikan pola distribusi setelah ini. Tadi sudah disampaikan Bang Abed, Bang Arya, sebenarnya pemerintah sudah komitmen, anggaran disiapkan, pemesanan barang sudah ada. Ke depan ini, distribusinya, ini menjadi tantangan. Ada satu yang kejadian yang kami dapatkan begini. Kebanyakan rumah sakit itu mengeluh, katanya di pusat penyediaan dijemput. Kalau bisa jangan di orang rumah sakit yang jemput, tapi di drop. Di drop oleh pemerintah pusat. Kalau memang stok dan kesediaan itu ada, mohon kiranya di drop. Ini harapan kita.
supaya tidak ada lagi petugas yang keluar dari rumah sakit yang harus menjemput padahal layanan terjadi. Dan juga akan ada potensi keterlambatan, di mana sebenarnya hampir seluruh rumah sakit nggak bisa dibedakan. Yang mana rumah sakit pemerintah, karena masyarakat nggak bisa membedakan. Yang mana yang ditetapkan, yang tidak, yang mereka tahu di mana rumah sakit, disitulah mereka datangi. Kondisinya sangat kritis Pak Arya, bahkan sampai menggunakan jas hujan untuk APD darurat. Banyak juga tenaga medis kita yang sudah berguguran dalam tugas. Ya, ini kita ya dari Kementerian BUMN, Pak Erick itu sudah meminta kami juga. Tadi kan ada permintaan mengenai sistem logistik. Ke depan sistem kita akan makin baik. Ini sudah tersistem. Mudah-mudahan nanti online. Artinya setiap rumah sakit rujukan ke depan ini akan ketahuan berapa kebutuhannya. Sehingga kita ini udah seperti ini aja, supply chain aja. Jadi kita akan tahu kapan saatnya dikirim, kapan saatnya, dan tahu kebutuhan berapa kurangnya. Sekarang ini adalah di sini kurang, di sana kurang gitu ya. Padahal udah masuk barang. Misalnya tadi pagi, saya ingat banget, itu Pak Doni itu mengatakan, tolong dikirimkan dari gudang A, gudang B, gudang C, kirimkan 40.000 APD. Dan hari ini nyampe di DKI Jakarta. Tapi ini yang berikutnya adalah pemerintah daerah yang bertugas sebagai gugus tugas daerah, itu yang cepat mendistribusikan ke rumah sakit. Kita melihat beberapa informasi pada hari ini, ketika Rumah Sakit Muwardi di Solo memproduksi sendiri APD-nya, kemudian dari pemerintah ada Sritex, BUMN juga untuk memproduksi APD. Cukupkah itu atau? Nggak cukup. Apalagi ini, biar kita tahu kebutuhan kita APD, yang disposable, yang artinya satu kali pakai, buang. Satu pasien, satu hari, 20 APD. Berarti kita sehari, dengan sekarang kondisi pasien 500-an lebih, berarti kita butuh 10.000 satu hari. Jadi kita tahu nih, dari sini kita ketahuan nih, dengan prediksi 8.000 nanti pasien, kita udah tahu nih berapa sebenarnya kebutuhan. Nah berarti optimalisasi nanti itu berapa kebutuhan ini yang kita kejar. Itu akan dikejar. Tapi bagaimana BUMN bisa terlibat dalam pengadaan alkes dan juga test kit? Karena dipertanyakan masyarakat kenapa menggunakan jalur bisnis, mulai dari pengadaan sampai pendistribusian ke rumah sakit, misalnya B2B. Kenapa harus menggunakan itu? Yang pasti tidak akan B2B. Nggak ada namanya B2B. BUMN akan tetap langsung ke pemerintah. Saatnya adalah ke gugus tugas. Jadi dari BUMN ke gugus tugas yang mendistribusikan ke seluruh jadi rumah tidak sakit. ada rumah sakit membeli dari BUMN? Nggak ada. Oke, ini yang perlu diluruskan. Tapi satu hal, saya perlu luruskan juga supaya kita nanti jangan tiba-tiba. Ketika ada rumah sakit swasta yang bukan rumah sakit rujukan, dia cari kemana-mana, itu kita nggak tahu. Nggak tahu artinya? Artinya kita itu bukan tanggung jawab kita gitu, bukan ruang kita itu. Tapi kalau yang namanya pengadaan kepada rumah sakit rujukan, itu pasti selalu ke Kementerian Kesehatan. Langsung ya, tidak ada B2B? Nggak ada B2B. Mbak Oki, gimana untuk bisa memastikan bahwa tenaga medis kita, garda terdepan kita selamat dan tidak menjadi korban atau menjadi sumber penularan baru? Iya, kalau aku ikuti tadi Mbak Cindy, APD nggak cukup, test kit nggak cukup gitu ya untuk mengatasi masalah ini. Artinya memang pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, corporate, dan masyarakat sipil. Dan dalam hal ini, tim kemanusiaan Surya Paloh, contohnya di segi corporate-nya, yang terdiri dari holding company-nya media, itu kemudian ditambah dengan badan rescue-nya PT Nasdem, itu sudah menyerahkan sepenuh hati hotel media kepada pemerintah. Yang mana pemerintah sudah putuskan, hotel media itu nanti, ini adalah untuk konsolidasi dan mentreatment para nakes, yang mereka kan di karantina juga harusnya. Mereka nggak boleh pulang. Kalau pakai baju astronot itu aja 8 jam baru boleh pipis katakanlah. Nah di media itu nanti para garda terdepan pahlawan kemanusiaan ini itu akan ditreatment. Kami menyiapkan di situ 10 dokter, 10 perawat, bahkan Kemenkes menyiapkan 300 tenaga kesehatan untuk mentreatment mereka. Jadi harus ada kolaborasi itu. Dan satu lagi tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, individu dan juga pihak swasta. Saya mau nyinggung tentang masyarakat sipil. Ada kepanikan, tadi sempat disinggung. Menurut hemat saya, panik itu bisa diredam kalau ada trust dari pemerintah, atau ada trust ke pemerintah. Ketika pemerintah menyiapkan wisma atlet, ketika pemerintah ada hotel media, dan mungkin diikuti dengan corporate atau orang-orang yang mampu untuk melakukan hal itu, trust akan timbul. Ketika trust akan timbul, maka mereka tidak akan panik, sehingga mereka lebih rasional untuk melakukan tes seperti itu. Jadi kolaborasi dilakukan untuk bisa secara cepat menemukan solusi menghadapi nanti yang diperkirakan oleh sistem pemodelan dari ITB, sistem pemodelan matematika bahwa puncak ledakan virus corona di Indonesia terjadi pada April. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana langkah selanjutnya? Kami akan kembali selepas jeda.